Tarik dulu. Ada jangkar itu. Oh, ada jangkar kak? Ah, di bangku lah ya. Buat itu ejekin. Kepolisian Resor Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung akhirnya menghadirkan pelaku penikaman berujung meninggal dunia. Pelaku inisial Daniel, 23, warga Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Tobo Ali. Pelaku hanya bisa tertunduk lesu saat dihadirkan dalam konferensi pers yang dilakukan, Minggu, 9 Februari 2025, siang. Dengan menggunakan baju tahanan berwarna oranye, tangan diborgol dan dilengkapi dengan penutup muka, tak banyak kata-kata yang ucapkan pelaku. Sesekali pelaku hanya melirik ke arah aparat kepolisian ketika mereka tengah membeberkan kronologi kejadian. Sebentar. Yang pelan-pelan, agak pelan. Sejarah dikit ya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan, AKP Raja Taufik Ikrar Bintani mengatakan kasus penikaman terhadap anak baru gede, ABG, inisial Kaisan, 17, warga Desa Gadung terjadi pada Jumat, 8 Februari 2025, sekitar pukul 22.25 WIB. Peristiwa berdarah itu bermula saat korban dan pelaku menonton hiburan musik jenis organ tunggal di Kampung Lalang, Kelurahan Tanjung Ketapang. Ketika sedang mendengarkan musik dan berjoget, korban sempat menyenggol pelaku sebanyak 2 kali. Kita mendapatkan bahwa yang bersangkutan ini sempat bersenggolan dan terpancing emosinya dan dalam keadaan yang sedang mabuk sehingga membuat tersangka tidak berpikir panjang langsung menusuk korban di bagian perut. Seolah tak mendengarkan peringatan pelaku, kemudian korban kembali berjoget dan menyenggol pelaku. Sampai akhirnya terjadi cekcok di antara mereka. Kepolisian Resor Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung akhirnya menghadirkan pelaku penikaman berujung meninggal dunia. Pelaku inisial Daniel, 23, warga Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Tobo Ali. Pelaku hanya bisa tertunduk lesu saat dihadirkan dalam konferensi pers yang dilakukan, Minggu, 9 Februari 2025, siang. Dengan menggunakan baju tahanan berwarna oranye, tangan diborgol dan dilengkapi dengan penutup muka, tak banyak kata-kata yang ucapkan pelaku. Sesekali pelaku hanya melirik ke arah aparat kepolisian ketika mereka tengah membeberkan kronologi kejadian. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan, AKP Raja Taufik Ikrar Bintani mengatakan kasus penikaman terhadap anak baru gede, ABG, inisial Kaisan, 17, warga Desa Gadung terjadi pada Jumat, 8 Februari 2025, sekitar pukul 22.25 WIB. Peristiwa berdarah itu bermula saat korban dan pelaku menonton hiburan musik jenis organ tunggal di Kampung Lalang, Kelurahan Tanjung Ketapang. Ketika sedang mendengarkan musik dan berjoget, korban sempat menyenggol pelaku sebanyak 2 kali. Kala itu pelaku sempat memperingati korban untuk tidak berjoget di dekat pelaku agar tidak menyenggolnya. Seolah tak mendengarkan peringatan pelaku, kemudian korban kembali berjoget dan menyenggol pelaku. Sampai akhirnya terjadi cekcok di antara mereka. Pelaku yang mulai terpancing amarah, kemudian meminjam senjata tajam milik temannya dan melanjutkan berjoget. Seusai meminjam senjata tajam, kata Raja, korban kembali menyenggol pelaku. Tak berselang lama pelaku yang sudah mempersiapkan sajam tersebut langsung menikam korban tepat di bagian ulu hati, sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Diduga kuat pelaku yang tersulut emosi telah terpengaruh minuman keras jenis arak yang telah diminum. Usai menikam korban, pelaku sempat berpura-pura memberikan pertolongan. Ketika korban mulai dikerumuni penonton, tak berselang lama pelaku langsung melarikan diri dengan memanfaatkan situasi tersebut. Penonton yang panik mencoba memberikan pertolongan dengan membawa melarikan korban ke Pusyandik Tobo Ali. Usai mendapatkan informasi dugaan tindak pidana kriminalitas sambung dia, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi mata termasuk rekan korban, diketahui terdapat beberapa orang yang diindikasikan merupakan pelaku.
Akhirnya mengerucut kepada pelaku inisial DS. Pasalnya terdapat beberapa rekan korban yang melihat pelaku sempat menyelipkan senjata tajam ke pinggangnya. Pengakuan itu turut diperkuat dengan ciri-ciri tato yang ada di kedua lengan pelaku. Berhasil mengantongi identitas, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di tepi laut perairan Sukadamai, Sabtu 8 Februari sekitar pukul 12.30 WIB. Pelaku diamankan ketika pulang dari bekerja tambang timah ilegal di wilayah itu. Dalam penangkapan itu polisi turut menyita sebilah celurit yang disembunyikan di dalam perahu. Celurit itu sempat dibawa dan disembunyikan di balik celana pelaku saat menikam korban. Selain itu turut diamankan satu set pusat kembar bergagang kayu berwarna coklat dari kediaman pelaku dan rekannya. Juga 2 helai baju lengan pendek warna hitam dan 2 helai celana warna biru dan hitam. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan hukuman berat. Tersangka dipersangkakan melanggar pasal 76C Yungto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara. Pada hari Sabtu kemarin tanggal 8 Februari kita telah melakukan penangkapan terhadap satu orang pemuda berusia 21 tahun yang dalam hal ini diduga melakukan tindak pidana penusukan terhadap anak di bawah umur. Itu kita laksanakan penangkapannya di daerah pantai di Sukadamai. Ya. Terus setelah itu kita melakukan pengembangan terhadap orang tersebut dan mengamankan satu bilah senjata tajam. Kemudian kita lakukan pengembangan lagi, kita dapatkan alat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana penusukan tersebut. Untuk motif pembunuhannya sendiri, menurut keterangan tersangka, kita mendapatkan bahwa yang bersangkutan ini sempat bersenggolan dan terpancing emosinya dan dalam keadaan yang sedang mabuk sehingga membuat tersangka tidak berpikir panjang langsung menusuk korban di bagian perut. Untuk ancaman hukumannya, pasal yang digunakan itu pasal 76C Junto 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak itu diancam dengan pasal maksimal hukuman 15 tahun penjara.